makan. Halo semuanya, balik lagi dengan kita Kui Family. Sekarang kita lagi ada di mana nih Pak ya? Di daerah Bogor, Jawa Barat. Wah, tepatnya di Jalan Surya Kencana. Pasti udah pada tahu kan Jalan Surya Kencana? Oh, Dede kenapa? Dede mau main ya? Dede mau main tuh, udah gak sabar Ya, Dede kiranya. kita ada di Jalan Surya Kencana. Kita mau kulineran di sini. Mau street food ya Pak? Iya, kuliner-kuliner yang paling legendaris dari zaman dulu udah ada di sini. Temenin kita jalan-jalan di Surya Kencana dan sekaligus juga jajan-jajan pastinya ya. Kuy, kuy, kuy. Ayo, gas men! Nama Surya Kencana resmi digunakan tahun 1970, tapi jalan ini sudah ada sejak masa kolonial di tahun 1800-an. Setiap hari di sini tuh ramai banget pedagang, baik pertokoan maupun kaki lima. Pengunjungnya juga nggak kalah ramai kok, ada yang cuma kulineran atau jalan-jalan. Surken tuh emang estetik banget, apalagi buat foto-foto bernuansa old school. Nah, Jalan Surya Kencana ini memang paling dikenal dengan kuliner legendarisnya karena penjualnya sudah berdagang puluhan tahun dan tetap menjaga cita rasa yang enak banget. Kuliner di Surken ada Chinese food dan juga makanan khas Bogor. Banyak pedagang yang menjual kuliner sejenis di sini. Nah, Sobat Kuy, tonton terus video ini sampai selesai ya supaya tahu siapa legenda kuliner di Surya Kencana. Kuliner ini namanya cungkring. Dalam sehari bisa habis 600 porsi. Wow, rasanya tuh enak banget, tapi tenang, nggak bikin meninggoy. Jajanan namanya cungkring. Ya, jadi perpaduan antara kupat, ada kupatnya, ada lontong ya, tadi karena dibungkus daun pisang, terus dicampur sama kikil sama gorengan, ada tahu. Di sini ada tahu, ada juga ada bakwan juga. Kemudian dilumuri pakai sambal kacang. Sambal kacangnya lumayan pekat, jadi berasa banget kacangnya. Ditaburin bawang merah. Bawang merah goreng kita pesan 2. Enak, nggak pedes. Mungkin sambalnya terpisah ya nih kalau mau buat tambahan sambal supaya lebih hot. Cuma kalau ini anak-anak bisa makan ini karena nggak pedes. Enak. Kikilnya tuh nggak bau kikil. Kadang kan kalau masak kikil tuh suka masih bau ya, bau perengus gitu. Tapi ini kikilnya sama sekali nggak bau kikil, tapi rasanya kenyal banget. Nggak keras, empuk, tapi ada kalau ibarat pasta al dente. Awalnya Mas Cleon ragu buat coba cungkring, tapi setelah gigitan pertama, dia malah nagih dong. Yah, terpaksa deh jatah porsi Mama aja yang berkurang.
Ini juga salah satu kuliner yang ramai di Surya Kencana. Catat ya, namanya bakso kikil Pak Jaka. Jualannya di depan toko pakaian. Jadi cus deh sobatku, jangan sampai ketuker ya. Jadi bakso Pak Jaka ini udah jualan di Surya Kencana ini 20 tahun. Tadi nggak salah deh kalau pelanggannya tuh banyak banget. Tadi aja pas kita naik mobil itu rame di sini. Nah sekarang juga masih rame. Jadi situasi di Surya Kencana ini jajanan dia akan sepi ya kalau udah tutup. Kalau belum tutup masih rame terus. Harganya 28.000. Jadi kalau kita pesen bakso pakai kikil itu harganya 28.000. Tapi kalau nggak pakai kikil itu harganya 18.000. Ini nih makanan khas Bogor yang paling legendaris di Jalan Surya Kencana. Soto kuning Pak Yusuf. Cari yang ada tulisan asli ya, karena ada banyak soto kuning Pak Yusuf di sini. Nah, sajian kuliner ini cocok banget buat pecinta soto bersantan. Pokoknya jangan sampai kelewatan cobain soto kuning ini ya. Dalam sehari bisa menghabiskan 50 kg sapi. Kami hampir aja skip mampir ke tempat ini. Tapi siapa yang nggak tergoda sama potongan daging-daging ini? Dagingnya empuk dan fresh, apalagi kuah santannya. Nggak kaleng-kaleng deh. Santannya pekat tapi nggak bikin enak di tenggorokan. Kui yang mau cari oleh-oleh atau snack tradisional Bogor, di sini juga ada ubi cilembu, aneka kerupuk, asinan, banyak deh pokoknya jajanan di sini. Nah, Jalan Surya Kencana memang sudah jadi ikon wisata di Kota Bogor, makanya selalu ramai. Jadi selain menjajakan dagangan di toko, banyak pedagang pikulan dari desa yang membawa hasil perkebunannya ke sini untuk dijual di pinggir jalan. Ini salah satu kuliner legendaris di Surya Kencana, namanya martabak encek, orang kenalnya. Cuma kita datang jam 3 ini udah habis. Martabak encek memang melegenda banget nih Sobat Kuy. Encek Acoy itu udah jualan dari 1975 di Gang Aut. Nah, kuliner di sini rata-rata buka jam 9 pagi dan tutup jam 5 sore. Tapi saking banyaknya pembeli, apalagi saat weekend, dagangannya cepat ludes, bahkan sebelum sore. Rame ya sekitar 200 kursi. 211. Soalnya kebanyakannya yang ginian nih buat bawa pulang gitu. Oh gitu, buat oleh-oleh ya, Pak? Ya, buat oleh-oleh. Jadi tadi kita udah jajan banyak banget ya. Bagi kita sih banyak, ada 3 item ya Pak? Iya, Ada 3 item, ada soto kuningnya Pak Yusuf. Pak Yusuf pakai P, nggak pakai F, Pak Yusuf. Nah terus ada juga baksonya Pak Jaka, sama tadi apa tuh yang pertama namanya? Cungkring. Oh iya cungkring. Itu yang paling unik ya. Kalau menurut aku itu yang paling unik karena namanya nggak umum dan nggak di setiap tempat itu ada cungkring gitu kan. Apa tadi cungkring tuh lontong ya? Lontong ya. Lontong pakai kikil, pakai gorengan itu enak banget. Semuanya enak banget di sini, semuanya enak banget. Rasanya tuh pas ya, perpaduan bumbu-bumbunya itu pas, nggak ada yang keasinan, nggak ada yang kurang asin. Terus tadi soto kuning juga walaupun pakai santan nggak bikin enak, pokoknya enak banget. Dan kalian makanya harus sobatku harus kesini. Surya Kencana ini memang salah satu jalan yang paling strategis di Kota Bogor mah dari sejak zaman Belanda. Jadi Jalan Surya Kencana ini merupakan satu potong jalan Dendels mah. Jalan Dendels yang Ya. Anyar Panarukan. Anyar Panarukan 1000 km. Oh jadi dari Jalan Raya Bogor terus dari Jalan Raya Bogor. Ini masuk nih ke Warung Jambu nih, ke Istana Bogor, masuk ke Surya Kencana, kemudian ke Sukasari sampai ke Gadok untuk tembus ke Megamendung, Cianjur,
Bandung. Oh gitu, muter ya. Betul, di Bogor ini memang tempat paling seksi yang dibuat sama Belanda. Kenapa? Karena di sini kan ada Istana Bogor yang dulunya tempat istirahat Gubernur Jenderal Belanda. Oh iya, dekat banget ya. Oh itu apa namanya, dulu Gubernur Jenderalnya mau jajan ke Surken. Nah, jajan ke Surya Kencana, betul. Jadi kalau dulu nama jalan ini Jalan Handelsstraat namanya, dibuat sama Belanda. Namanya Handelsstraat, yaitu jalan perdagangan, jalan perniagaan. Artinya memang daerah ini khusus untuk menghidupkan ekonomi warga setempat, Mak. Dan mayoritas penduduknya. Bagaimana orang Belanda dulu yakin bahwa dimanapun orang Cina pasti dia berdagang, pasti dia mengembangkan roda perekonomian. Makanya ditaruhlah orang-orang Cina di sekitar Surya Kencana. Jadi semuanya komplit ke Surya Kencana, kulinernya legendaris, ceritanya legendaris, dan nuansanya benar-benar legendaris banget. Kita masih pengen beli satu makanan nanti. Jadi pas kita datang itu gerobaknya masih antri panjang banget. Akhirnya kita keliling dulu kan. Pas kita udah balik, kebetulan dekat sama parkir mobil kita kan. Pas balik masih antri dong. Akhirnya ya udahlah, karena kondisinya hujan, udah kita ke mobil dulu aja. Nanti baru kita keluar lagi. Dan kita juga satu minuman yang nggak dapet ya. Iya. Namanya bir kocok. Bir kocok kayak mirip nggak sih sama bir kocok? Hampir sama, cuman ada ramuan-ramuan tambahannya katanya. Udah pernah coba? Udah. Oh udah, Papa udah pernah coba, aku belum. Iya, bir kocok. Aku nggak nemu tadi di mana sih yang jualan. Nanti tulis di komentar ya kalau ada yang tahu jualannya di mana. Ya. Soalnya kita nggak ketemu. Akhirnya kita belinya es cincau. Banyak yang jualan es cincau kelapa muda. Jadi es cincaunya pakai kelapa muda. Aduh. Masih tentang persotoan nih, yang satu ini cuma buka selama 2 jam aja, dari jam 4 sampai jam 6 sore. Namanya Soto Bogor Pak Salam. Lokasinya di depan Alfamart, nggak jauh dari Gang Aut ke arah Sukasari. Berbeda dengan soto kuning, Soto Bogor Pak Salam, daging dan jeroan sapinya tuh digoreng dulu. Antreannya, jangan ditanya deh, nggak habis-habis. Kita parkir di dekat sebuah toko atau minimarket yang jual makanan vegetarian. Nah, di etalase tokonya itu ada kue yang dipajang namanya kue matahari atau suncake. Ya, jatuh mas. Suncake. Nah, unik banget kuenya, bentuknya unik, namanya juga unik, dan aku belum pernah dengar. Kalau sobat kue gimana? Udah pernah dengar belum? Suncake atau kue matahari? Bentuknya seperti ini nih. Lucu ya? Aku juga baru pernah ngeliat ini kayak gini. Rasa apa sih? Baunya tuh manis ya, kayak kalau tekstur luarnya sih kayak pastry, kayak kulit pastry. Oh. Dia di dalamnya agak lembab, nggak basah tapi lembab, jadi enak empuk. Enak. Masih antri lumpia mah. Masih. Enak. Nggak kuat. Apa? Ini apa tadi dalamnya selainnya? Gula maltos. Gula maltos. Nah, gula maltos itu apa sih? Yang katanya biasa dipakai di selai-selai roti gitu katanya, cuman dia nggak terlalu manis. Halal. Ini yang aku ceritain tadi, lumpia basah Bogor. Nggak kuat antri malah kehabisan deh. Habis Pak? Habis. Ya ketinggalan. Iya habis. Iya, emang belum rezekinya ya Pak saya. Sama Allah udah atur. Selepas jam 6 sore, situasi di sini sepi dalam sekejap. Hanya kendaraan bermotor saja yang melintas. Itu artinya, sekian juga video Kui Family kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.